bakal coba untuk di burst down terlebih dahulu sebagai initiator dan juga glue. Itu pun kalau misalnya ada backupan damage untuk bisa nge-meltdown ke arah glue nantinya. Dan dia untuk line prediction karena kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua. Match point pastinya untuk GPX Basran di best of the series. Go, tapi sebelum itu SLA Season 7 internationally patronized by Olim Trade. Is this season international partner supporting the gaming community and uniting tools who strive for more. Explore the world of finance, sharpen your skill, and conquer the markets and become a legendary. Olim Trade is a foreign broker licensed by FSC, dimana making investment carries in financial risk. Please read terms and condition. Fully understand the risk involved. Ya, dan juga dari seorang Puni sudah mulai memberikan bala bantuan di sisi mid lane atau bisa dalam tempatnya damage tapi tol berhasil menangkap dengan satu iron hook. Penggunaan Franco di early mungkin bakal memberikan satu efek pressure, tapi kalau untuk instant kill masih agak sulit karena kita tahu sendiri ya, bloody hunt-nya belum ada, nggak ada efek yang bisa nge-stop, hanya untuk menarik. Dan Leslie ini bukan tipikal yang bisa langsung nge-meltdown dengan cepat. Jadi harus benar-benar sabar sih untuk penggunaan Franco nantinya, dan mungkin nantinya ketika dia bertemu dengan seorang Farsha dari segi Franco-nya itu bakal lebih secure lagi, lebih instan lagi dalam mendapatkan eliminasi. Ya, itu dia yang bakal jadi yang bakal jadi tujuan utama seharusnya dari masing-masing tim mendapatkan eliminasi akan menjadi penting, cuman perlu diperhatikan bagaimana kondisi antara satu sama lain. Tiger Wangzaren kalau kita melihat dari komposisi bagaimana early mereka bisa bermain, ini jelas ya mereka punya Nao. Kita tahu untuk di early Irenis itu bakal kuat banget dengan adanya Concentrate plus dengan adanya Iconic Edge itu akan bisa memberikan damage secara bersamaan. Frontliner mereka punya Nisei, cukup dengan Energy Eruption saja itu udah bisa memberikan sisi yang cukup besar terhadap para player dari GPX Basreng. Jadi aku pikir Tiger Wangzaren ini sebenarnya kuat banget untuk di early, tinggal bagaimana mereka mengatur posisinya aja antar satu sama lain. Karena kalau sampai Nisonya yang justru malah cukup tricky, hampir saja ditumbangkan, kali ini harus mundur terlebih dahulu menggunakan sprint. Ternyata masih ada reload manipulation juga yang bakal coba dibuka. LW langsung mendapatkan satu orang dengan penggunaan grab-grabnya. Ada Tal, ada Duknya menangkap karena seorang Aul tidak sempat untuk melarikan diri. Dan di takedown dua player dari Tiger Wangzaren. Bahkan kalau kita lihat Nisei masih coba bertahan, tapi gak bakal bisa karena ada 4 anggota yang komit terhadap seorang Nisei. Iya, itu semua soft skills-nya langsung dikeluarin ya untuk bisa ngedapetin eliminasi sebanyak mungkin, karena sekarang dari GPX Basreng mereka butuh juga untuk ngedapetin objektif ke arah Turtle, dan bahkan sekarang pergerakan dari seorang Puni akan memberikan bala bantuan, sedangkan Nao dan juga LW masih dalam satu pertarungan yang tidak akan selesai, sama-sama tanky. Jadi akan menunggu sih dari sisi XP-nya untuk bisa join ke arah tim fight beda. Untuk sisi goldennya yang sekarang akan diberikan sedikit backupan dari masing-masing roamer, bahkan juga dari kedua belah mid laner yang sudah mulai turun, tapi Cino dalam posisi yang cenderung cukup jauh dari segi auto turret milik GPX Basreng, tapi nggak masalah karena Puni udah langsung ready juga dengan Feather Ice Ring. Meskipun bisa dibilang ini nggak akan menjadi secure instant kill, tapi setidaknya udah ada Tol juga yang siap sedia untuk memberikan bala bantuan dengan Iron Hook, dan juga Bloody Hand yang sudah mulai ready, tinggal menunggu timingnya saja dan gak bakal dikomit lebih lanjut karena hati-hati Nisei bersama seorang Nei segera turun ke bagian bottom lane. Hati-hati, tapi bala bantuan begitu cepat datang dari seorang Mylan. Kali ini Shadow Kill langsung menumbangkan ke arah seorang Nisei yang ternyata sempat juga sebenarnya di backup sama seorang Nei, tapi itu nggak cukup sama sekali ya, karena ada posisi yang memang pada akhirnya Nisei terjepit 4 anggota sekaligus. Kalau kalian bisa lihat Florian ditambah dengan adanya Shadow Kill plus Pincau serta seorang Puninya langsung ngasih damage, jelas itu bakal repot banget. Tapi hampir saja mendapatkan satu, langsung dilakukan clearing wave dengan begitu cepat. Penggunaan Ignite Passion pun tidak akan ditahan-tahan kali ini. Nisei coba untuk menjaga buff-nya dengan cukup baik, tapi Mylan akan terus-menerus mendapatkan semua yang memang bisa didapatkan. Namun kalau kita lihat dari serang Aul sudah mulai terkena damage begitu banyak, hati-hati Cicau akan tertangkap. Flicker akan coba dibuka terlebih dahulu, Feather Ice Ring bakal coba dapat Aul yang sudah terlanjur maju dengan penggunaan Flicker harus tumbang juga nih.
menjaga posisi dengan cukup baik sehingga berhasil selamat dengan SP yang cukup low. Ada flicker respect juga. Naunya jauh banget, tahan begitu banyak wave. Bahkan kalau kita lihat Ijel juga harus tumbang kali ini. Wow, suatu eliminasi yang lagi-lagi penting banget sih, karena ke sisi gold lane Nichal 2 kali ditumbangkan bukan jadi hal yang baik, apalagi tadi dari seorang Cincau juga udah bisa ngedapetin platingan gold di sisi outer turret. Cutting wave opinion yang dilakukan oleh seorang Nao sebenarnya ini bakal memberikan impact yang cukup terasa juga untuk GPX Basreng, tapi nggak akan terlalu lama ya, karena sekarang wave opinion yang baru juga akan muncul. Cincau tiba-tiba hilang, dan adanya 3 pemain dari Tiger Wallster yang langsung turun ke bagian bottom lane. Pembalasan dendamnya akhirnya bisa dilakukan, tapi sekarang perebutan ke arah turtle tidak akan terjadi dan dia akan diikhlaskan begitu saja. Namun masalahnya dari Tiger Wallster ini masih akan memaksakan ke sisi bottom lane, di mana ada seorang Puni dan juga seorang Top. Nah, masih ada Erenuk yang masuk ke arah Nichal. Ya ampun, Tal benar-benar mengerikan kali ini, bahkan ternyata langsung dipukul mundur saja. Tadi aku pikir akan ada inisiasi lebih jauh lagi, tapi tidak. Masih bisa untuk cabut dan masih bisa untuk reset di antara keduanya. Sedangkan Tiger Wallster yang coba untuk mendapatkan satu objektif lebih dulu harus digagalkan berikan adanya Iron Hook dari seorang Tal. Lalu dia menjaga dengan sangat-sangat dalam. Artinya siapapun yang coba melakukan inisiasi defense ini bisa di follow up nantinya sama seorang Cinta dan juga Puni. Yang sekarang ini tinggal geser ke tempat satunya. Leader Estrik itu nyampe loh karena seorang Tal, tapi enggak. Setelah dapat objektif, mereka coba untuk berpikir lebih luas lagi, harus berpindah tempat, tidak boleh berdiam diri di tempat yang sama karena itu akan membuat posisi juga mudah terbaca. Sedalam itu Tal benar-benar berani. Walaupun tidak ada info yang terlalu besar, bahkan tertarik dari seorang Ijel. Siapa yang nyangka? Di areanya sendiri ada seorang Tal yang benar-benar bersembunyi bersamaan dengan seorang Cincau. Wah, ini sih kelebihannya mengerikan banget ya, dimana Sun Kill bisa langsung disecure oleh seorang Tal dengan adanya item-item yang sudah dikumpulkan oleh seorang Cincau bersama Funi yang akan menjadi combo nantinya dengan seorang Tal. Di sisi mid lane, clearing wave akan langsung dilakukan secara cepat. Tarikan animenya belum on point, bahkan open vision dilakukan oleh seorang Nei dengan adanya Void Crystal. Tapi sekarang untuk mendapatkan ke arah mid outer sebenarnya akan agak sulit bagi tangkapan dari seorang Aul yang berhasil on point karena LW. Tumbang sudah glue di tangan teman-teman GPS Basreng, tapi masalah tarikan dari seorang Tal dia berhasil connect lagi dan Nei akan menjadi korban dia kali ini. Ultimate Snipe dikeluarkan oleh seorang Cincau supaya Nisoy mau mengundurkan dirinya dari serangan yang tadinya mau dia buat. Meresahkan banget sih dari seorang Tal ini, benar-benar ya. Semuanya harus dipositioning pada saat Iron Hook dari seorang Tal belum keluar. Kalau Iron Hooknya udah keluar, Tiger Wallster di sana baru bisa memberikan perlawanan. Tapi sekarang bakal coba dibalikin, terlalu jauh nampaknya dari seorang Nisai dan juga Nao. Ini Tiger Wallster dengan komposisi seperti ini, mereka tidak bisa megang early-nya aja. Ini udah kerasa banget sulitnya untuk mereka bermain di arah mid game ya. Siapapun yang ditangkap, tidak peduli itu seorang Nao, tidak peduli itu seorang Misau. Kalau tertangkap ditambah dengan penggunaan pelarihannya Connect, itu sudah pasti bakal langsung hilang begitu saja. Apalagi Cincau yang selalu datang secara bersamaan. Tertangkap dia, coba dia pelarihan. Namun ternyata kali ini masih bisa melarikan diri kah? Enggak, masih bisa melarikan. Tidak, ternyata karena tetap harus diamankan. Harus yang luar biasa, tapi di area bawah ada seorang Ijel juga yang harus tertangkap di tangan seorang Melin dengan cukup cepat. Wah, ini sih dua eliminasi kencang banget ya untuk para pemain dari GPX Basreng. Bahkan perbumbaknya bisa disakir oleh seorang Puni. Membuat Tifa yang kita nggak punya resource yang terlalu banyak. Real World Manipulation sudah mulai dibuka juga oleh seorang Nei. Efek slow yang cukup terasa ke arah seorang tahunnya, tapi Wave Minion di area mid akan menjadi prioritas. Dan Lordnya sepertinya akan diikhlaskan begitu saja untuk GPX Basreng bisa ngamanin objektif Lord yang pertama. Dan ini bakal menjadi power yang cukup besar karena dari tadi GPX Basreng mencoba untuk menembus ke sisi mid lane-nya selalu digagalkan. Dan mungkin dengan adanya Lord ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mereka. Puni udah mulai memberikan bagian damage, bahkan mencoba untuk mengusir perlahan, tapi pasti karena Lordnya juga akan muncul dalam beberapa saat lagi. Kalau melihat dari segi damage-nya, ini dari segi administration sih udah lumayan berasa banget ya. Ada Clock of Destiny dan juga Landed Passion untuk seorang Puni. Dari Franco pun dia udah ngambil ke arah Dominus Ice, jadi bakal cukup ketika dia menarik. Dan juga Milin yang akan langsung membuild ke arah Blade of Despair setelah udah ada 2 Legend Sword di tangannya. Betul, itu kalau kita melihat Cincau juga udah jadi ya, Blade of Despair, kemudian Berserker Fury bergerak ke item selanjutnya, udah pasti akan cukup meresahkan untuk siapapun tertembak
dari era seorang Cincau nantinya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu zoning yang dilakukan sama seorang Tal. Benar-benar dalam, benar-benar tertekan kawan-kawan dari Tiger Wang Seren kali ini. Coba untuk santai dulu. Mereka juga bakal move secara bersamaan agar mereka tidak mudah untuk di pick off. Ini nice banget. Tiger Wang Seren sebenarnya bisa memberikan respon yang cukup baik. Bagaimana mereka bisa mengatasi komposisi pick off dari GPX Basreng. Mereka bermain dengan 4-1, membiarkan dari seorang Isai saja yang nggak buka vision. 4 orang lainnya akan berkumpul secara bersamaan agar bisa mendapatkan posisi yang cukup aman dari Aaron Hook seorang Tal yang memang dari tadi cukup merasakan karena selalu connect dan udah ada tersaret berhasil di takedown pastinya oleh GPX Basreng. Kali ini Lord sudah mulai datang di sisi atas. Inar sudah mulai dijebol di area mid lane. Akan Tal kali ini tidak mendapatkan apapun. Masih ada benar S-Rank. Aul setengah darah menghilang padahal kena 2 kali saja. Benar-benar sakit dari serang Funi. Dan patut kali untuk di-respect terlebih dahulu nampaknya karena akan jadi cukup merasakan kalau sampai dilawan. Now bahkan kalau kita tertarik tapi masih bisa lari, masih bisa mundur juga di sana. Ada satu Purifier yang dipencet dan berhasil menyelamatkan nyawanya kali ini. Iya, langsung ada Purify ya yang udah standby di sana, jadi bisa langsung dihindarkan karena kalau misalnya udah kena lebihan itu dia nggak akan bisa kabur lagi. Dan kali ini dengan adanya 3 base trap saja itu bisa untuk Tiger Wong Seren, sebenarnya kesempatan yang besar ada di tangan GPX Basreng untuk dapetin game kali ini. Meskipun Tiger Wong Seren masih punya defensive factor yang besar dengan adanya real world manipulation dan juga Owl yang bisa mencari satu momentum nantinya dengan I'm Offended-nya juga dan Don't Run Wolf King. Tapi kita masih melihat seperti apa dengan console play yang dibuka oleh GPX Basreng sebagian bottom lane-nya. Tapi ternyata ini ya, defensive mechanism yang masih susah sih untuk tembus oleh GPX Basreng. Mereka membutuhkan adanya Lord berikutnya dan kalau bisa Lord yang udah ter-enhance ya yang mereka amankan. Betul. Kita akan melihat bagaimana Tiger Wang Seren ini bisa melakukan defensive karena kalau kita berbicara high ground mereka punya Yiz. Mereka juga punya Matrix dari seorang Ichel yang berbicara clearing wave. Itu at least bakal cukup mudah. Cuman yang memang dari tadi yang perlu dilakukan oleh Tiger Wang Seren adalah seorang Owl yang selalu sebelum melakukan inisiasi dibonyokin duluan. Ini yang jadi masalah. Jadi Owl kan harus ngasih badan ke depan gitu dengan penggunaan MA Bandit terus down run-nya. Cuman yang jadi masalah pada saat sudah terspoking terus maju belum juga ngasih sisi yang besar udah tumbang duluan. Itu yang masih belum ditemuin nih. Apakah kita masuk duluan dengan menggunakan Nao ngebandanin terus kemudian ada Owl yang masuk tapi Nao-nya juga nggak bisa nahan damage terlalu lama karena tadi kalian bisa lihat setengah darah kalau nggak pakai counter sudah pasti akan tumbang. Lord berhasil didapatkan oleh GPX Basreng kali ini tanpa adanya kontes sama sekali, bahkan membuat teman-teman dari GPX Basreng akan jauh lebih cepat melakukan push di area 3 lane sekaligus. Ini dari seorang Nisa juga sebenarnya udah ada Athena, The Guardian sama satu Select Match ya yang sebenarnya cukup jauh dari kata cukup karena sekarang pembedanya sampai ke arah 10.000 dan untuk menahan damage yang masuk dari Funi, Cincau ini nggak bakalan kuat juga. Begitu juga untuk seorang Owl yang bahkan belum ada Hustle di sana yang sepertinya nggak akan memanfaatkan dari segi spell spamnya melainkan dari segi sustainability dari HP-nya aja dan itu bakal cukup berbahaya ketika berhadapan langsung dengan 5 pemain dari GPX Basreng yang akan langsung masuk. Dan Lordnya juga udah mulai masuk federasi langsung dibuka main lane mengincar ke area backline-nya. Owl harus mundur mau dan satu base turret bisa di take down. Betul, jangan satu saja dari bawah Nisai hampir yang tumbang. Dan kalian lihat Nao akan berduel di sana melawan 3 orang sekaligus. Owl menjadi target utama, masih ada ultimate snipe ditarik. Satu orang LW kali ini akan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan ternyata Tiger Wang Seren masih sempat tapi tertangkap dari serang Nei. Aaron Hook benar-benar meresahkan kali ini membuat dari seorang Nei juga harus menghilang begitu saja. Best turret di area bawah tidak akan bisa ditahan. Kali ini langsung berfokus saja terhadap objektif tapi jangan terburu-buru karena memang GPX Basreng akan coba mencari celah terlebih dahulu. Zoning akan dilakukan. Ada Feeder Racing yang bakal coba dibuka. Masuk ke seorang Owl sakit banget ya ampun. Owl setengah darah menghilang tapi tertangkap satu orang Ichel. Kali ini masih ada flicker coba untuk melarikan diri. Ultimate snipe membuat dirinya cukup aman dan juga nyaman. Bisa balik lagi. Langsung ada pelarian. Nao-nya coba ditangkap. Tidak ada lagi badan nampaknya bahkan. Masih ada Owl yang berhasil coba di-takedown dengan penggunaan Shadow Kill dari seorang Meilin. Dan sudah double kill didapatkan. Nih yang baru saja bangkit, yang baru saja hadir harus ditumbangkan kembali. GPX Basreng kali ini 2-0. Congratulations untuk GPX Basreng, permainan yang bisa dibilang cukup mendominasi